Halo semua, perkenalkan saya si Talau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Makasih yang telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul The Red Book Ritual yang rilis tahun 2022. Film ini bergenre horor, yang menceritakan tentang 3 teman memutuskan untuk memainkan game The Red Book. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalam rumah kejahatan sedang menunggu untuk dilepaskan. Dahulu kala seorang penyihir meninggal sebagai bagian dari ritual setan. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan, mereka semakin dekat dan dekat dengannya. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan, diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali dengan orang sedang jampi-jampi baca mantra, seperti sedang melakukan ritual. Setelah ritual selesai orang itu langsung bundir. Film pun dimulai. Scene diperlihatkan 3 orang yang lagi duduk bersama dengan lilin di tengah. Ada Bea, Sophie dan Jack. Sophie mengajak Bea untuk bermain buku merah, karena buku merah itu adalah buku kutukan, sehingga Sophie mau menakuti-nakuti Bea. Setelah Bea mengambil buku, Sophie melihat kucing dan bertanya sama Bea, kalau kucing sudah ada di sini sebelum ia tempati. Lalu Jack mengarang cerita kalau kucing itu adalah punya penyihir, di mana arwah penyihir itu di dalam tubuh kucing itu. Sekaligus Jack bercerita tentang si penyihir. That cat, it's actually a demon. Dahulu ada seorang suami yang baru pulang, dia kaget melihat rumahnya yang berantakan. Takut terjadi apa-apa, dia mencari istri di sudut ruangan. Ternyata istrinya lagi tidur dengan toples yang di sebelahnya ada kucing hitam. Suami yang aneh melihat istrinya, di mana si istri pergi keluar dengan membawa senjata panah dengan keadaan toples. Suami bertemu sama guguknya bernama Argus. Ketika suami mengajak guguknya masuk, si guguk berdiam diri di bawah sambil melihat kucing hitam. Setelah masuk, suami meletakkan patung kucing yang dia dapat waktu di luar. Suami mengeluarkan kucing dari rumah tiba-tiba. Melihat kucing tewas sama guguk, suami menguburkan kucing di tanah lapang. Tambah aneh, suami melihat istri dalam keadaan berdarah yang habis berburu burung yang dia dapat. Lalu istri memanggil kucing dengan panggilan kucing biasanya. Setelah melihat patung kucing yang diletakkan suami, istri pun menangis sambil dipeluk suami. Mencium darah kucing di baju suami, dia marah sambil suami bilang itu salah guguk. Istri langsung pergi mencari guguk. Suami melihat kucing hitam di peternak, lalu suami mengambil sekop untuk menyusul istri. Dalam peternak suami dipanah, lalu suami menembak kucing hitam. Setelah memukul istri, suami kaget melihat kucing hitam ada kembali. Karena keanehan ini suami pergi dari peternaknya. Kembali ke Jack setelah mendongeng, Sophie minta permainan kita harus dimulai, dengan 4 aturan. 1 harus berada di tempat sepi, 2 meletakkan lilin di tengah, 3 sebelum minta, harus meletakkan tangan di atas buku, terakhir harus tutup mata sambil mengucapkan permintaan. Sophie yang pertama sambil bertanya, apakah mereka berada dekat kita? Lalu buku menjawab, kalau mereka berada dekat kalian, apakah boleh mereka masuk? Lalu Sophie bertanya lagi, apakah mereka sendirian? Buku menjawab, bayangan masa lalu selalu bersamanya. Masih belum terpacu adrenalin mereka bertiga, Jack mencoba untuk bertanya, berapa umurku? Buku menjawab, umur Jack 10 plus 17 sama dengan 27. 10 plus 17 is 27. Bea merasa dia dipermainkan, belum percaya juga. Sophie menyuruh Bea untuk mencobanya. Dengan berani Bea meminta, kalau emang kau ada di sini, buktikan. Buku menjawab, dia berteriak lantang, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Tiba-tiba mereka kaget dengan suara di luar rumah. Mendengar hal itu Sophie niat jahil sama Bea, malah ketakutan sendiri. Mamam tuh. Sophie minta sama Buku, bagaimana mereka mau berhenti bermain? Buku menolak tangan Sophie. Bea bertanya lagi, berapa arwah bersama mereka? Buku menjawab 3.
Sophie bertanya lagi bagaimana mereka meninggalkan permainan ini. Buku menjawab, baca aku. Read. Setelah dipilihkan oleh buku, biar Jack yang membaca duluan. Scene berpindah kepada seorang pemuda yang sedang belanja di Indo April bernama Nick. Selesai belanja, Nick masuk ke mobil yang sudah ditunggu pacar bernama Cole. Di perjalanan Cole marah-marah gak jelas sama Nick, taulah kalau cewek emang begitu, membuat mobil Nick berhenti. Cole melihat seorang anak yang telanjang dada di ujung jalan. Ketika mendekat, tiba-tiba kakek tua datang sambil menodongkan senjata sama Cole. Ketika Cole berlari ke arah si anak, tiba-tiba kok bisa ya Cole gak terluka parah kena tembakan? Setelah Cole di mobil, Nick membawa si anak ke mobilnya dengan Pak Tua yang terus melarang. Ketika Nick menatap Pak Tua tiba-tiba balik sama Jack. Setelah selesai membaca tangan Jack terluka, hingga darahnya menetes ke buku. Giliran Sophie yang baca, bercerita tentang orang Asia bersama anaknya yang lagi bersembunyi dari pamannya, karena pamannya mau uang asuransi. Lalu si ibu menyuruh si anak buat masuk kamar, merasa curiga si anak masuk ke dalam kamar si ibu, dia kaget melihat ayahnya yang sudah terikat, tiba-tiba. Ya si ibu datang, beruntung si anak sembunyi di bawah kasur, si ibu menjepit mata si ayah agar tidak bisa berkedip, ketika si ibu mau menusuk mata si ayah dengan jarum, si anak batuk membuat dia ketahuan sama si ibu, lalu menyuruh si anak untuk diam saja di luar. Merasa penasaran lagi si anak coba melihat dari pintu tiba-tiba. Ya balik lagi ke tempat Sophie, terjadi hal sama dengan Jack, Sophie jadi takut dan tiba-tiba. Bea coba tanya sama buku, kemana Sophie dibawa? Buku menjawab, harus selesaikan dulu baca. Giliran Bea yang baca, menceritakan seorang dokter yang lagi nangis di toilet. Setelah melihat saudaranya lagi koma, dokter tidak mau saudaranya pergi dengan cepat, dokter mengasih obat yang membuatnya koma, tapi gak bisa hidup-hidup. Dokter pergi ke tempat obat yang diambil, di mana tempatnya begitu sepinya udah kayak kuburan aja. Setelah dapat obat, dokter balik lagi, dokter kaget karena pintunya tidak bisa dibuka. Tiba-tiba, ternyata itu adalah saudaranya. Dengan memegang obat di tangan dokter, melihat saudara tanda melarang, dokter pun ikhlaskan kepergian saudaranya, sehingga pintunya bisa dibuka. Lalu dokter mematikan detak jantung dari saudaranya. Kembali sama Bea, hal yang sama terjadi juga sama Bea, dengan tetesan darah di buku. Merasa ada yang aneh dengan buku ini, karena ada darah setiap membacanya, tiba-tiba Bea melihat ibunya di sudut ruangan dengan cepat Bea mengejarnya. Di sisi Jack, mendengar ada suara di ruangan, mengira itu Sophie, tiba-tiba. Bea diajak ke sebuah ruang, dengan bekas sobekan dinding, Bea melihat dan bertanya, kau siapa? Who are you? Scene pindah lagi, kepada seorang cewek cantik yang sedang menuangkan anggur ke dalam botol. Si bapak mulai berpidato kepada jemaahnya untuk penebusan dosa, di mana salah satu dari umatnya berbuat keji, yang paling murka Tuhannya, bahasa keren lesbi, si bapak minta kepada umatnya untuk lempar orang itu dengan tomat. Saya jujur gak tahu entah apa guna tomat itu. Lalu si bapak minta minum anggur ini sedikit demi sedikit satu gelas bersama-sama, tiba-tiba. Si cewek pergi ke tempat orang yang diikat itu untuk dilepaskan, ternyata umat yang lesbi itu adalah si cewek itu sendiri dan kabur menjauh dari tempat itu. Scene kembali sama Bea,
Ternyata Bea sudah mengelupaskan dinding, terlihat gambar, persis di awal film, tiba-tiba. Bea pun kabur keluar. Bea melihat Sophie yang lagi membelah tangan adik Bea untuk dimintain darah, buat buku. Setelah mengumpulkan darah semua, Sophie baca-baca mantra, lalu Sophie pun bundir. Go upstairs and hide in your room. No, I wanna stay with you. Bea melihat buku itu menumpahkan darah dari dalam buku, Bea pun bersembunyi. Kita bisa melihat orang di awal film muncul lagi, merasa aman. Bea coba mendekati Sophie, tiba-tiba. Di akhir film, si adik bertanya sama Bea, bolehkah saya masuk sekarang? Bea menjawab, ya kamu boleh masuk sekarang, tiba-tiba tamat. Ending yang memusingkan, film ini bagus kok sebenarnya, tapi ceritanya aja yang buat saya pusing sendiri. Akting film bagus, adegannya juga bagus, apalagi pas Sophie bundir, itu terlihat seperti nyata. Pesan yang bisa diambil di film ini, janganlah coba-coba manggil makhluk lain, karena dia udah dibaik tidak, permintaan makhluk itu sangatlah seram, kalau gak tewas dan sengsara seumur hidup. Jangan lupa subrek, share, like dan komen, salam perpisahan untuk kalian semua, makasih yang udah betah nonton, semoga tidurnya lebih nyenyak, pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik, lalok ke rumah lai.